Ada sebuah minimarket 24 jam di pom bensin kecil di pinggir jalan provinsi, tidak terlalu jauh dari tempat tinggalku di kota kecil yang serba sepi. Di daerah pedesaan seperti itu, hanya tempat itu yang benar-benar buka sepanjang malam. Kalau aku ngebut, jaraknya sekitar 25 menit. Kalau kamu tinggal di kota besar, mungkin 25 menit terasa jauh. Tapi buat kami yang tinggal di tengah kehampaan, itu rasanya seperti tetangga sebelah rumah. Jam tidurku sudah hancur berantakan sejak lama. Jam produktifku justru antara jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Di rentang itulah otakku paling fokus, apalagi kalau sudah tenggelam dalam kode di laptop. Masalahnya, kerja larut malam punya satu efek samping yang sama setiap hari. Mendadak kelaparan seakan mau pingsan, dan itu selalu datang tiba-tiba. Malam itu pun sama. Sekitar jam 2 pagi, perutku mulai protes keras. Aku menutup laptop, mengambil kunci mobil, dan memutuskan untuk pergi ke minimarket itu. Jalan menuju ke sana sebenarnya lebih mirip jalan antar kecamatan daripada jalan tol. 2 lajur, gelap, hening, dan biasanya hampir tidak ada mobil lewat di jam segitu. Perjalanan ke sana malam itu juga cukup biasa. Hanya suara mesin mobil dan deru angin yang masuk lewat sela-sela pintu. Begitu sampai, aku memarkir mobil, masuk ke minimarket, memesan roti lapis hangat di salah satu konter, lalu mulai mondar-mandir di antara rak-rak sambil menunggu. Campuran kafein yang selalu mengalir di tubuhku dan ADHD yang sudah ada sejak lahir membuatku sulit sekali untuk diam. Jadi, alih-alih duduk manis menunggu pesanan, aku berjalan pelan di lorong-lorong, pura-pura melihat-lihat snack, padahal pikiranku kemana-mana. Di salah satu sudut, tepat di dekat kulkas minuman yang berjajar di bagian belakang toko, aku melihat sesuatu yang membuatku otomatis mengerem langkah. Ada seseorang duduk bersila di lantai menghadap ke deretan kulkas. Posisinya membelakangiku, jadi yang terlihat hanya jaket coklatnya dan celana jeans yang kusam. Pemandangan itu begitu aneh sampai-sampai otakku sempat mengabaikannya. Lalu beberapa detik kemudian baru sadar, dan aku refleks menoleh lagi untuk memastikan aku tidak salah lihat. Tidak. Dia benar-benar duduk di lantai, diam, menatap kulkas seperti sedang mengamati sesuatu dengan sangat serius. Rasa penasaranku langsung muncul. Aku ingin melihat wajahnya. Jadi aku berjalan memutar melewati beberapa lorong lain dengan niat pura-pura melihat-lihat barang, lalu dengan cepat berbelok ke ujung lorong agar bisa sekilas melihat wajahnya, lalu balik lagi sebelum dia sadar aku memperhatikannya. Menatap orang asing secara terang-terangan di tengah malam jelas bukan ide sopan, dan aku tidak mau terjebak kontak mata canggung. Sayangnya, rencanaku gagal total. Begitu aku berbelok dan muncul di ujung lorong, orang itu tiba-tiba menoleh secepat kilat. Seolah-olah dia sudah tahu dari tadi aku akan muncul di situ. Kepalanya berputar begitu cepat sampai aku terpaku di tempat selama beberapa detik, lupa apa tujuan awalku. Sekali lihat saja cukup untuk membuatku yakin kalau dia sama sekali bukan orang normal. Lupakan soal duduk di lantai menatap kulkas sendirian. Raut wajahnya sendiri sudah cukup untuk bikin bulu kuduk meremang. Matanya terbuka terlalu lebar, berkedip jarang sekali, dengan tatapan kosong yang tidak fokus pada apapun. Bibirnya bergetar hebat, bergetar terus-menerus seperti orang kedinginan parah, padahal di dalam minimarket itu agak pengap dan dia masih memakai jaket tebal. Posisi duduknya juga aneh, bukan seperti orang santai. Lebih seperti tubuhnya dipaksa menahan sesuatu, tegang, kusut, tidak wajar. Yang paling mengganggu adalah tatapan yang dia lemparkan padaku. Dia tidak tersenyum, tidak juga cemberut. Dia hanya menatapku lurus dengan mata mati. Tatapan hampa yang justru membuatnya terlihat seperti mayat yang dipaksa duduk dan dibuka matanya. Tidak ada reaksi, tidak ada emosi, hanya kekosongan yang membuat tengkukku dingin. Kami saling menatap terlalu lama, jauh melewati batas wajar dua orang asing yang kebetulan bertemu pandang. Pada akhirnya aku memaksa diri untuk mengalihkan pandanganku, pura-pura melihat rak di sampingku, lalu berjalan cepat menjauh kembali ke dekat konter tempat roti lapisku dibuat. Aku hanya ingin pesanan itu segera jadi dan pergi dari sana. Ternyata roti lapisku belum juga siap. Aku berdiri di dekat konter, berusaha terlihat santai, padahal jantungku masih berdebar. Dari posisi itu, aku memiringkan tubuh, mencari sudut yang memungkinkan aku mengawasi ujung lorong tempat orang itu duduk tadi. Separuh diriku berharap dia muncul dari salah satu lorong, mengambil sesuatu, menunjukkan bahwa dia hanya pelanggan aneh yang sedang linglung.
Separuh lainnya berharap aku tidak perlu melihatnya lagi sama sekali. Yang terjadi, dia tidak muncul sama sekali. Beberapa menit kemudian pesanan selesai. Aku mengambilnya, membayar dan melangkah keluar secepat mungkin dengan rasa lega pelan-pelan menggantikan kegelisahan. Begitu aku membuka pintu, suara dingin AC dan lampu-lampu putih minimarket seakan langsung terputus, digantikan udara malam yang lembab dan pekat. Aku mengira semuanya sudah selesai di situ. Ternyata tidak. Saat mobilku berbelok keluar dari area parkir menuju jalan utama, sesuatu bergerak di sudut penglihatanku. Aku spontan menoleh ke arah minimarket. Di sana, kulihat seseorang berlari sekencang-kencangnya dari pintu masuk menuju sisi terjauh area parkir. Siluetnya tertangkap oleh cahaya lampu. Mobilku sudah setengah badan masuk ke jalan ketika aku menyadari warna jaketnya. Coklat kusam yang sama. Itu dia, orang aneh dari dalam tadi. Aku menatap sekilas sambil tetap mengarahkan mobil ke jalan. Dalam pandangan singkat itu, aku melihatnya melompat naik ke sebuah pick-up tua yang diparkir di ujung parkiran. Aku tidak mau membayangkan apapun mengenai apa yang akan dia lakukan jam 2 pagi dengan cara seperti itu. Yang penting, pikirku, aku sudah jauh dan tidak ada hubungannya dengan urusan orang itu. Aku menekan pedal gas, ingin sesegera mungkin meninggalkan cahaya-cahaya minimarket di belakang. Beberapa menit kemudian, lampu terakhir menghilang di kaca spion, digantikan kegelapan pekat dan jalan lurus yang seperti tak berujung. Di jam-jam seperti ini, aku biasanya menjadi satu-satunya mobil yang lewat di situ. Karena itu, ketika aku melihat sepasang lampu di kaca spion, aku langsung merasa aneh. Lebih aneh lagi ketika aku menyadari lampu itu makin lama makin mendekat. Artinya, mobil di belakangku melaju lebih cepat daripada aku. Dan aku tidak sedang berkendara pelan. Refleks pertamaku adalah berpikir, wah, jangan-jangan polisi. Tangan kiriku sedikit mengendur, kakiku otomatis mengurangi tekanan di pedal gas. Aku membayangkan sebentar lagi sirene akan menyala, lampu merah biru berkedip, dan malamku akan habis kena tilang. Tapi begitu mobil di belakang mendekat cukup dekat sampai aku bisa melihat bentuknya lebih jelas, perasaanku langsung jatuh. Itu bukan mobil patroli. Itu pick-up yang tadi kulihat di parkiran minimarket. Pick-up milik pria berjaket coklat itu. Aku belum pernah merasakan keyakinan sekuat itu seumur hidupku. Perasaan aku tahu yang begitu jelas sampai tubuhku langsung menegang. Tanpa berpikir panjang, aku kembali menginjak pedal gas dalam-dalam, mengembalikan kecepatan ke angka semula, bahkan lebih. Pick-up di belakangku mulai membunyikan klakson keras-keras sambil berkedip-kedipkan lampu depan. Kedipannya menyilaukan kaca spion, menghantam retina seperti pukulan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah aku harus kabur sekencang-kencangnya? Atau menepi dan berdoa agar dia lewat begitu saja? Aku mengendarai sedan. Dia mengendarai pick-up yang jelas lebih besar dan kuat. Entah kenapa, otakku menilai aku masih bisa lebih cepat darinya kalau memaksa. Tapi semakin angka di speedometer naik, semakin kuat rasa takut di dadaku. Ada satu titik ketika ketakutan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih mentah. Semacam kesadaran tajam bahwa aku sedang benar-benar dekat dengan kematian. Begitu jarum kecepatan menyentuh angka yang kalau dikonversi mungkin lebih dari 160 km per jam. Suara di kepalaku berteriak-teriak bahwa aku akan mati kalau terus menambah gas. Jalan itu gelap, lurus, tapi satu kesalahan sedikit saja bisa membuat mobilku berterbangan. Aku menggeser mobil ke lajur sebelah, berharap pick-up itu akan melewatiku dan melesat di depan. Dia tidak menyalip, dia ikut bergeser tetap persis di belakangku. Aku mulai mengurangi kecepatan dengan pelan, berniat menepi ke bahu jalan dan berhenti total. Tapi begitu kakiku sedikit saja mengangkat dari pedal gas, pick-up itu langsung menabrak bagian belakang mobilku. Benturannya keras, kasar, membuat tubuhku terpental maju dan lingkar kemudi tergetar hebat di tangan. Aku refleks menggenggam setir sekuat mungkin, berusaha menstabilkan mobil. Dalam momen itu, tidak ada lagi keraguan. Pria di belakangku bukan hanya mengikuti. Dia mencoba membunuhku. Segala sesuatu terasa terjadi sekaligus. Detak jantung memekakkan telinga. Pikiran berlari-lari tanpa arah. Aku tahu dia akan menabrakku lagi, mungkin lebih keras. Di kecepatan seperti ini, satu hantaman bisa membuat mobilku berputar dan terlempar ke parit. Entah itu naluri bertahan hidup atau sekadar kepanikan murni. Tapi ketika aku melihat bayangan pick-up itu kembali mendekat untuk menabrak, tubuhku bergerak lebih dulu daripada pikiranku. Tepat sebelum benturan kedua terjadi,
Aku membanting setir sedikit ke arah luar dan menginjak rem sekuat tenaga. Pickup itu melesat di sampingku, hilang dari pandangan sesaat. Lalu di kaca samping aku melihatnya oleng ke kiri dan kanan, seperti tak bisa mengendalikan arah sebelum akhirnya berputar liar dan menembus keluar dari jalan raya, menghantam tanah lapang gelap di samping. Aku tidak melihat bagaimana akhirnya. Aku tidak tahu apakah dia terguling menabrak sesuatu atau berhenti begitu saja. Yang aku tahu, tanganku gemetar hebat, kakiku lemas, tapi aku memaksa diri untuk kembali menginjak gas dan terus melaju. Tidak ada bagian dari diriku yang ingin berhenti untuk mengecek keadaannya. Tidak ada. Aku menyetir pulang dengan kecepatan tinggi, napas pendek-pendek, setiap cahaya di kejauhan membuatku waspada. Begitu sampai rumah, aku langsung masuk, mengunci pintu berlapis, lalu menelepon polisi. Mereka mengambil laporan, menanyakan lokasi seingatku, meskipun aku tidak bisa memberi titik yang benar-benar tepat. Aku hanya bisa menyebutkan kira-kira di mana minimarket itu dan menyebutkan bahwa di parkirannya ada CCTV yang pasti merekam semua kejadian saat aku pergi. Sejak malam itu sampai sekarang, belum ada kabar lanjutan yang kudengar. Sudah seminggu, mobilku memang tidak sampai hancur, hanya ada beberapa penyok dan goresan di bagian belakang, tapi tetap harus diperbaiki. Yang lebih mengganggu adalah pertanyaan yang tidak mau hilang dari kepala. Kenapa dia mengejarku? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kenapa aku? Aku tidak punya jawaban. Dan jujur saja, aku hanya berharap aku tidak akan pernah bertemu lagi dengan pria berjaket coklat itu seumur hidupku. Sekarang, sebelum kamu merasa sudah cukup berhati-hati setiap kali mengemudi tengah malam, cobalah bayangkan bahwa tidak semua bahaya datang dalam bentuk orang gila yang jelas kelihatan. Kadang, jebakan justru dipasang dengan senyum minta tolong. Dengarkan baik-baik cerita berikutnya dan lihat apakah kamu masih berani berhenti untuk orang asing di pinggir jalan setelah ini. Ini terjadi di musim kemarau tahun 2022. Saat itu usiaku 25 tahun dan aku bekerja di sebuah startup logistik yang cukup aneh. Tugas utamaku adalah mengantarkan barang elektronik rekondisi dan komponen PC custom ke kota-kota kecil di pelosok, semacam layanan pengiriman last mile yang mencoba bersaing dengan jasa ekspedisi besar di daerah yang biasanya tidak dilayani. Rutenya panjang dan jadwalnya tidak menentu. Kadang aku menyetir sampai 12 jam tanpa henti, seringkali menembus malam, lewat jalan-jalan sepi di pegunungan dan hutan. Malam itu aku sedang menjalani leg terakhir dari rute Makassar ke Palopo, melewati jalan poros yang memotong perbukitan di sekitar Tanah Toraja. Jam menunjukkan sekitar pukul 1 dini hari. Kalau kamu belum pernah menyetir di sana malam-malam, sulit menjelaskan betapa terisolasinya rasanya. Jalan sempit berkelok, penerangan hampir tidak ada. Kadang dalam 20 atau 30 menit kamu tidak akan berpapasan dengan satu mobil pun. Parahnya, di area itu, jalan yang kulalui adalah satu-satunya jalur praktis. Jalur alternatif di GPS akan memaksamu memutar lewat kota lain dan menambah perjalanan hampir 2 jam lagi. Aku menyetir sambil mendengarkan podcast True Crime, membiarkan suara narator menjadi teman di tengah kegelapan hutan. Saat mobilku berbelok mengikuti tikungan tajam, lampu depanku menerangi sebuah mobil hatchback merah yang diparkir miring di bahu jalan dengan lampu hazard menyala. Refleks, aku memperlambat mobil. Begitu mendekat, aku melihat seorang perempuan berdiri di dekat mobil itu. Dia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi ke udara seolah sedang berusaha mencari sinyal. Insting pertamaku sebenarnya menyuruhku untuk terus lewat saja. Bukan karena aku tidak peduli, tapi jam segini, di jalan seperti ini, di daerah seperti itu, terlalu banyak cerita buruk yang pernah kudengar. Tapi kemudian aku terpikir tentang pacarku, tentang adikku, tentang bagaimana kalau mereka yang terjebak di tengah jalan sendirian malam-malam. Aku tahu aku tidak sepenuhnya tanpa perlindungan. Di bawah kolom kemudi, terselip sebuah pistol kecil, senjata yang kubawa tanpa pernah secara resmi memberitahu perusahaan. Kupikir, dengan rute-rute yang sering kulewati, itu adalah bentuk jaga-jaga yang masuk akal. Akhirnya aku memperlambat mobil lebih jauh dan berhenti beberapa meter di depannya. Aku hanya menurunkan kaca jendela penumpang beberapa senti. Perempuan itu langsung bergegas mendekat dan mencoba menarik handle pintu penumpang, tapi tentu saja pintunya terkunci. Dengan suara tergesa dan sedikit bergetar, dia berkata bahwa mobilnya tiba-tiba mati dan dia butuh tumpangan ke pom bensin terdekat. Katanya ponselnya tidak bisa menghubungi siapapun. Cara bicaranya sedikit terseret, seperti orang yang sangat stres atau tidak sepenuhnya sadar. Ada sesuatu yang terasa off.
Tapi yang membuatku tetap bertahan di situ adalah fakta bahwa aku tahu persis ada senjata di ujung jariku, tersembunyi di bawah setir. Kalau sesuatu terjadi, aku tidak sepenuhnya tak berdaya. Setelah beberapa detik ragu, aku menekan tombol kunci dan mengizinkannya masuk. Dia masuk dengan cepat, menutup pintu dan mengucapkan terima kasih dengan suara samar dan tidak benar-benar menatapku. Cara katanya yang sedikit pelo membuatku berpikir dia mungkin sedang mabuk atau setidaknya tidak sepenuhnya sadar. Itu membuatku lebih waspada. Sebelum melajukan mobil, aku bertanya beberapa hal standar. Apakah mobilnya menabrak sesuatu? Apakah mesin mati mendadak? Apa yang terjadi tepat sebelum mogok? Jawabannya, mengambang. Dia menghindar memotong pertanyaanku dan berkali-kali hanya mengatakan, "Tolong jalan saja mas, tolong jalan aja dulu." Semakin banyak dia bicara, semakin kuat keinginanku untuk menghentikan mobil dan menyuruhnya turun. Ada yang sangat tidak beres. Aku hampir memutuskan untuk melakukan itu ketika aku melirik spion untuk melihat mobilnya sekali lagi. Saat itu aku melihatnya. Seorang pria melangkah keluar dari belakang mobil merah itu, seolah sejak tadi bersembunyi di sana, menunggu. Lalu, ketika aku menatap lurus ke depan, aku melihat sosok lain berdiri di tengah jalan beberapa puluh meter di depan kami. Siluetnya gelap dan di tangannya ada sesuatu yang panjang, entah besi, kayu, atau pipa, aku tidak tahu pasti. Dia mulai melangkah pelan ke arah mobilku. Di detik itu semua rasa ragu lenyap. Tinggal satu hal, bertahan hidup. Aku menginjak pedal gas sekuat mungkin. Aku tidak mencoba halus atau pelan. Mobil melompat maju, tubuh kami terdorong ke belakang kursi. Perempuan di sebelahku spontan menoleh ke belakang, lalu berteriak panik. Tangannya langsung masuk ke dalam tas yang sejak tadi dia pangku, mengobrak-abrik isinya, mencari sesuatu dengan gerakan tergesa dan putus asa. Aku sudah punya dugaan kuat tentang apa yang sedang dia cari. Sebelum situasinya sempat berkembang lebih jauh, aku berteriak memintanya berhenti dan tidak bergerak. Sambil tetap fokus ke jalan, aku menarik pistol dari tempatnya dan meletakkannya di atas setir. Tidak langsung mengarahkannya ke dia, tapi cukup jelas untuk terlihat di sudut matanya. Apapun yang tadi ingin dia keluarkan dari tasnya, tangannya berhenti di sana. Napasnya cepat, lalu perlahan melambat. Dia menatap lurus ke depan, diam. Tidak ada lagi rengekan, tidak ada lagi paksaan untuk belok sana atau pelan sedikit. Hanya keheningan yang tegang di dalam kabin mobil. Untungnya, kami tidak terlalu jauh dari kota kecil berikutnya. Kurang dari 30 menit kemudian, lampu-lampu sebuah SPBU dan warung makan 24 jam muncul di kejauhan. Aku masuk ke sana dan memarkir mobil di dekat pom bensin di bawah lampu paling terang yang ada. Ada 2 truk besar terparkir. Para sopirnya terlihat di dalam warung sedang makan dan mengobrol. Aku menoleh ke perempuan itu dan memintanya turun. Dia menolak, memberi alasan yang sekarang bahkan aku tidak ingat lagi apa. Ada nada putus asa bercampur marah di suaranya. Aku tidak mau berdebat. Aku memiringkan tubuh, membuka paksa pintu penumpang, dan dengan kasar menarik tasnya lalu menyuruhnya keluar. Dia tersentak, jatuh terduduk di aspal dan langsung menjerit, kata-katanya kacau, tidak jelas. Seorang pria, mungkin salah satu sopir truk, mulai berlari kecil mendekat, wajahnya jelas bingung melihat seorang perempuan jatuh sementara aku berdiri di atasnya. Dalam sekejap, aku bisa membayangkan apa yang mungkin dia pikirkan kalau hanya melihat bagian itu saja. Aku tidak mau menjelaskan apapun, tidak mau terjebak dalam percekcokan panjang di parkiran yang sepi. Yang kulakukan hanya berteriak singkat memperingatkannya bahwa perempuan itu tidak sepolos kelihatannya dan bahwa ada orang lain yang menunggu di jalan tadi. Setelah itu, aku kembali masuk mobil, menutup pintu dan melajukan mobil keluar dari area SPBU sebelum pria itu sempat bertanya lebih jauh. Aku berhenti di SPBU berikutnya beberapa kilometer kemudian untuk mengisi bensin. Saat mesin mati, aku turun dan membuka pintu penumpang, memeriksa kursi tempat perempuan itu duduk tadi. Di sela-sela jok, aku menemukan baterai ponsel murah, jenis ponsel sekali pakai yang biasa disebut HP burner, dan 1 pak kabel tis yang masih terbungkus rapi. Aku tidak mau memikirkan skenario apa yang melibatkan 2 pria di jalan gelap, 1 perempuan sebagai umpan, HP burner, dan kabel tis baru. Aku melempar semuanya ke tempat sampah luar, mencuci tangan, dan kembali menyetir. Aku tidak pernah melaporkan kejadian itu ke polisi, tidak ke perusahaan, apalagi.
Bukan karena aku menganggap ini tidak penting, tapi karena aku tidak ingin duduk di ruang interogasi menjelaskan kenapa aku berkendara sambil membawa senjata api, kenapa aku menarik seseorang keluar dari mobil dan menjatuhkannya di parkiran. Kalau kamu orang lokal, kamu mungkin bisa mengerti sendiri rumitnya. Satu hal yang ku tahu pasti, kalau malam itu aku tidak bersenjata, aku mungkin tidak akan sempat bercerita tentang kejadian ini sekarang. Kalau menurutmu cerita barusan sudah cukup mengganggu, mungkin kamu belum benar-benar siap untuk apa yang dialami orang-orang biasa ketika hanya ingin ke toilet sebentar di tengah perjalanan. Cerita berikutnya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, keinginan memakai kamar mandi. Sisanya, biarkan imajinasimu berjalan pelan-pelan di kegelapan. Kejadian ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu ketika aku dan suamiku melakukan perjalanan darat lintas pulau yang cukup gila. Kami berdua berangkat dari Jawa menuju Bali lalu Lombok melewati jalur darat dan penyeberangan yang rutenya sengaja dibuat memutar agar suamiku bisa mampir ke beberapa tempat yang sudah lama ingin dia kunjungi. Konsekuensinya, kami harus melewati beberapa ruas jalan nasional yang benar-benar sepi dan membosankan. Yang paling parah adalah satu bagian di wilayah pedesaan. Sepanjang puluhan kilometer hanya berisi hamparan sawah dan ladang gelap tanpa banyak rumah. Kami sudah menyetir hampir seharian. Menjelang matahari terbenam, aku tertidur di kursi penumpang. Aku salah satu dari sedikit orang yang bisa tidur nyenyak di mobil yang sedang melaju. Jadi begitu kepala menyentuh sandaran, aku langsung hilang. Baru sekitar jam 10 malam aku terbangun ketika merasakan mobil melambat dan berbelok masuk. Ternyata suamiku menepi di sebuah SPBU kecil di pinggir jalan. Lampu neon di spanduk tua bergoyang pelan tertiup angin. Suamiku bilang dia ingin mengisi bensin dan membeli sedikit snack untuk mengusir kantuk. Aku berpikir ini mungkin kesempatan terakhir untuk menggunakan toilet yang lumayan. Jadi aku ikut turun dan berjalan ke dalam. Aku tidak membawa ponsel, dompet atau apapun. Dalam pikiranku, aku hanya akan masuk toilet, keluar kembali ke mobil. Selesai. Kasir di dalam SPBU adalah pria tua dengan wajah dingin yang bahkan tidak melirik ke arahku ketika aku lewat di depannya. Toilet berada di ujung lorong sempit di sisi kiri, sedikit tersembunyi di belakang rak-rak barang. Begitu membuka pintu toilet perempuan, aku hampir menabrak seorang perempuan yang baru keluar dari salah satu bilik. Kalau saja dia terlihat biasa, mungkin aku tidak akan mengingatnya sampai sekarang. Tapi penampilannya sulit dilupakan. Rambutnya panjang, abu-abu kotor, kusut dan menggumpal seperti sudah lama tidak disentuh sisir. Bukannya hanya berantakan, tapi ada sesuatu pada rambut itu yang membuatnya tampak lengket, seperti dicampur sesuatu yang membuatnya menempel dan mengeras di beberapa bagian. Dia memakai sandal jepit busa murahan yang menimbulkan suara tepukan pelan setiap kali dia melangkah. Di atas semua itu, dia membalut tubuhnya dengan jaket tebal berwarna ungu dan hijau yang mencolok, padahal malam itu udara masih hangat dan gerah. Di tangan, dia menggenggam kantong plastik kusut yang diikat di bagian atasnya. Saat melihatku, dia berhenti dan menatap. Bukan tatapan canggung orang yang hampir bertabrakan di pintu, melainkan tatapan panjang, kosong, namun terasa menilai. Seolah dia menunggu aku mengatakan atau melakukan sesuatu yang sangat spesifik, sesuatu yang hanya dia yang tahu. Aku mencoba tersenyum tipis dan mengangguk singkat, lalu aku bergerak hendak melewatinya untuk menuju ke wastafel, tapi dia tidak langsung memberi jalan. Tubuhnya bergeser pelan, seolah dengan sengaja membuatku harus lewat sangat dekat dengannya. Aku menahan napas ketika bahu kami hampir bersentuhan. Kupikir begitu aku lewat, dia akan keluar dan urusan selesai. Tapi ketika aku berdiri di depan wastafel dan menyalakan keran, dia justru ikut melangkah masuk lebih jauh ke dalam, berdiri di dekat wastafel lain. Dia tidak membuka keran, tidak melihat cermin, tidak merapikan rambut. Dia hanya berdiri di sana, tangan terkulai di samping tubuh, kantong plastik menggantung, mata menatap ke arahku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Seolah dia sengaja menunggu gerak-gerikku berikutnya, rasa tidak enak di dada mulai tumbuh. Aku memutuskan untuk tidak berlama-lama. Aku masuk ke bilik terdekat dan mengunci pintunya. Begitu duduk, aku langsung menyesal. Aku meninggalkan ponsel di mobil. Kalau ada sesuatu yang salah, aku tidak punya cara untuk menghubungi suamiku. Tidak ada cara untuk mengirim pesan. Tidak ada apapun, hanya diriku, perempuan aneh itu, dan pintu tipis di antara kami. Aku duduk diam, mendengarkan. Beberapa detik pertama hanya ada suara tetesan air dan dengung halus lampu neon di langit-langit.
Lalu aku mendengar suara sandal jepitnya bergerak pelan, seperti mendekati pintu. Tidak ada suara keran atau flash, hanya langkah. Setelah beberapa saat, aku mendengar pintu utama toilet terbuka, lalu tertutup cukup keras. Aku menunggu, 5 detik, 10, 20. Tidak ada langkah lagi, tidak ada suara. Harusnya dia sudah keluar. Tapi kemudian aku menyadari sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Aku masih bisa mendengar napas seseorang. Bukan napasku sendiri, napas orang lain. Pelan, berat, teratur, seolah seseorang berdiri di dalam ruangan yang sama, diam, menunggu. Saat kesadaran itu benar-benar menempel di otakku, bulu kuduku berdiri serentak. Pintu dibuka dan ditutup tadi. Bisa saja hanya trik, dia bisa saja masih berada di dalam. Berdiri di sudut dekat pintu, di titik buta pandanganku, sengaja menunggu aku merasa aman dan keluar. Aku menahan napas, mencoba memastikan napas samar itu tetap terdengar. Aku mencoba bernapas pelan-pelan agar suaraku sendiri tidak menutupi suara lain. Rasanya seperti berada di kandang kecil dengan hewan liar yang kau tahu ada di dalam, tapi tidak bisa kau lihat. Waktu berlalu, aku tidak tahu berapa lama. Rasanya seperti berjam-jam, tapi mungkin hanya beberapa menit. Tiba-tiba, pintu toilet terbuka lagi. Kali ini diikuti suara tertutup yang normal. Napas yang tadi ku dengar menghilang. Dadaku sedikit mengendur. Setengah menit kemudian, ketika aku hampir siap untuk menganggap semuanya hanya paranoia, aku mendengar sesuatu yang membuat seluruh tubuhku menegang lagi. Suara tarikan napas panjang, seperti seseorang yang baru saja menahan napas sangat lama dan akhirnya melepaskannya. Setelah itu, lagi-lagi pintu terbuka dan tertutup. Dia berpura-pura keluar 2 kali. Jadi selama ini dia berdiri di sana, menahan napas, menunggu aku terkecoh dan membuka pintu bilik. Aku menggenggam lututku, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu apakah dia masih ada di luar sana atau tidak. Kalau aku terus menunggu, aku bisa terjebak di dalam selamanya. Kalau aku keluar sekarang dan dia masih di sana, akhirnya rasa tegang itu menjadi lebih menyiksa daripada ketakutanku sendiri. Dengan sangat pelan, aku membuka kunci dan mendorong pintu bilik beberapa sentimeter. Tidak ada suara. Aku membuka lebih lebar, 1 langkah keluar, siap menjerit kalau perlu. Toilet kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya deretan bilik dan wastafel cermin besar yang memantulkan wajahku sendiri yang pucat. Aku mencuci tangan dengan cepat, mataku tidak lepas dari pantulan di cermin. Lalu keluar dari toilet dengan dada berdebar. Begitu pintu toilet terbuka, aku langsung memindai ruangan luar. Di kasir, pria tua tadi sedang melayani seorang pria besar berbadan lebar dengan jaket tebal, mungkin seorang sopir truk. Aku berdiri di dekat rak snack, pura-pura memilih sesuatu, padahal sebenarnya menunggu pria besar itu selesai bertransaksi. Ketika dia akhirnya keluar, aku berjalan di belakangnya, menggunakan tubuhnya sebagai perisai ketika melangkah melewati pintu. Begitu aku melewati ambang pintu dan udara malam menyentuh kulit, aku kembali melihatnya. Perempuan berjaket ungu hijau itu berdiri di sisi pintu masuk, sedikit menjauh dari cahaya menatapku. Tatapannya sekarang jelas-jelas bukan sekadar kosong, ada kebencian atau sesuatu yang gelap menghuni matanya. Di salah satu tangannya, dia memegang sesuatu. Aku tidak bisa melihat jelas dari kejauhan dan sudut itu, tapi bentuknya panjang dan tipis. Bisa saja pisau, bisa saja benda lain. Yang membuat perutku menciut adalah cara dia menggenggamnya dan posisi tubuhnya yang sedikit menunduk siap bergerak. Aku menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, berteriak, berlari, bahkan melawan. Tapi bukannya menyerangku, dia justru berbalik dengan cepat dan menghilang ke sisi gedung, berjalan mengelilingi SPBU menuju bagian belakang. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku berlari kecil menuju mobil kami dan langsung masuk. Suamiku melihatku dengan alis terangkat, heran. "Kok lama banget?" katanya. Aku hanya menjawab, napasku masih kacau, bahwa aku akan jelaskan nanti dan minta dia segera pergi. Dia tidak banyak bertanya dan langsung menyalakan mesin. Saat mobil kami meluncur keluar dari area SPBU, aku menoleh ke belakang 1 kali. Di sudut bangunan, tepat di batas bayangan dan cahaya, perempuan itu berdiri memandang mobil kami menjauh. Tidak bergerak, tidak mengikuti, hanya menatap. Pemandangan itu menempel di kepalaku lebih lama daripada yang kuakui. Di jalan, aku menceritakan semuanya kepada suamiku. Dia kesal karena aku tidak membawa ponsel ke toilet, dan itu sepenuhnya bisa kupahami. Setelah itu, kami sepakat untuk mencoba melupakan kejadian tersebut dan kembali menikmati perjalanan. Tapi satu hal berubah sejak malam itu. Aku hampir tidak pernah lagi menggunakan toilet di pinggir jalan yang sepi. Dan jujur saja, aku sama sekali tidak menyesal.
Kalau sejauh ini kamu masih menganggap semua ini hanya kebetulan orang aneh yang lewat, tunggu dulu. Jalan raya di malam hari menyimpan lebih banyak wajah tanpa nama daripada yang ingin kamu bayangkan. Cerita terakhir ini dimulai di sebuah rest area yang tampaknya biasa saja, tapi berakhir dengan sesuatu yang membuat seseorang berhenti total menggunakan rest area setelah gelap. Ini terjadi padaku di tahun 2020. Saat itu aku berusia 24 tahun dan bekerja di sebuah perusahaan logistik kecil. Tugas utamaku adalah mengantarkan suku cadang mobil antar kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pekerjaannya sebenarnya sederhana. Menyetir, menurunkan barang, mengisi tanda tangan, lalu lanjut ke kota berikutnya. Aku tidak keberatan dengan jam kerjanya yang banyak dihabiskan di jalan. Sampai suatu malam mengubah cara pandangku tentang rest area selamanya. Itu pertengahan musim hujan. Malam dingin dan lembab, langit gelap tanpa bintang. Aku sedang melaju di tol Trans Jawa, arah timur, dari sekitar Semarang menuju Surabaya. Perjalanan total sekitar 3,5 jam dan aku berangkat sekitar jam 8 malam. Menjelang pukul 10:30, aku sudah berada di tengah-tengah jalur yang rasanya diapit oleh kegelapan di segala sisi. Sesekali ada truk melintas di jalur sebelah, tapi lebih sering hanya mobilku sendiri dan suara ban menyentuh aspal basah. Rasa kantuk mulai menyusup, kelopak mata terasa berat, pandangan mulai berkunang-kunang. Di kejauhan, aku melihat papan biru dengan tulisan rest area 1 kilometer. Kupikir, ini saat yang tepat untuk berhenti sebentar, ke toilet, merenggangkan kaki, dan membeli minuman dari mesin penjual otomatis kalau ada. Rest area itu kecil, hanya beberapa lampu jalan yang remang, sebuah bangunan bata mungil dengan toilet pria dan wanita, serta sekitar selusin tempat parkir. Malam itu hanya ada satu kendaraan lain yang terlihat, sebuah van putih tua yang terparkir di ujung area parkir, jauh dari bangunan utama, tanpa lampu menyala. Tidak ada orang terlihat di sekitarnya. Aku memarkir mobil box perusahaan di bawah lampu yang paling terang, mengunci pintu, dan berjalan menuju toilet pria. Begitu masuk, bau campuran cairan pembersih dan lembab jamur menyambut. Pemanas ruangan tua di sudut mengeluarkan bunyi berderak pelan. Toilet tampak kosong. Aku masuk ke wastafel, menyiram wajah dengan air dingin, mencoba mengusir kantuk. Saat itulah aku mendengar suara pintu. Seperti ada yang mendorong pintu masuk dari luar. Aku mengangkat kepala, menatap cermin besar di depanku untuk melihat pantulan bagian belakang ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Pintu tertutup rapat seperti tadi. Aku berdiri diam beberapa detik hanya mendengarkan. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara apapun selain deru halus pemanas. Paling cuma angin, pikirku. Aku menghela napas, menyelesaikan urusanku, lalu keluar. Begitu menjejakkan kaki di luar, sesuatu membuatku berhenti sesaat. Lampu depan van putih itu sekarang menyala. Mesinnya tidak terdengar, hanya lampu depannya yang menyorot kosong ke arah bangunan. Aku tidak ingat mendengar suara mesin dinyalakan. Tidak ada tanda suara pintu terbuka atau tertutup. Perasaan tidak enak merayap naik di punggungku. Tiba-tiba rest area kecil yang tadi terasa membosankan berubah menjadi terlalu sunyi. Aku mempercepat langkah, membuka mobil, dan segera menyalakan mesin. Aku menarik mobil keluar dari petak parkir, mengarahkan ke jalan keluar rest area. Ketika mobilku mulai bergerak, lampu van itu mati lagi, tanpa suara, tanpa pergerakan lain. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin orangnya sedang tidur dan tidak sengaja menyalakan lampu, pikirku. Tapi rasa was-was itu tidak hilang. Kembali ke tol, aku berkendara beberapa menit tanpa gangguan. Tidak ada kendaraan di belakangku. Lalu perlahan-lahan dua titik kecil cahaya muncul di kaca spion, lampu depan. Semakin lama semakin besar, semakin dekat. Dalam beberapa menit aku bisa melihat dengan jelas siluetnya, van putih yang sama. Van itu mengejar dengan cepat sampai tepat berada di belakang mobilku. Hanya berjarak beberapa meter, hampir menempel pada bumper. Aku sudah melaju sekitar 110 km per jam, tapi dia tetap menempel. Kemudian dia berpindah ke lajur sebelah, menyusul hingga sejajar, lalu mengurangi kecepatan untuk mengimbangi laju mobilku. Kaca jendela pengemudinya terbuka sedikit. Dari sudut mataku, aku bisa melihat sosok di balik kemudi. Topi, bayangan wajah, tidak jelas. Dia mengisyaratkan agar aku menurunkan kaca jendelaku, gestur tangan berulang-ulang. Aku tidak menuruti. Dia lalu menunjuk ke arah bak belakang mobil box, seolah ingin mengatakan ada sesuatu yang salah di sana. Sesaat, aku hampir percaya. Mungkin ada pintu yang tidak tertutup rapat, mungkin ada sesuatu yang jatuh. Tapi kemudian aku teringat sesuatu yang sangat sederhana dan sangat penting, bak mobilku kosong.
Semua barang sudah kuturunkan di kota sebelumnya. Tidak ada apa-apa di sana yang bisa salah. Isyaratnya bukan peringatan, itu pancingan. Aku pura-pura tidak melihat dan tetap fokus ke jalan. Van itu mulai membunyikan klakson, kemudian sedikit menggeser badan mobilnya ke arahku seperti mencoba memaksaku menjauh atau menepi. Aku menahan posisi di lajurku, jantung berdegup kencang. Dalam satu gerakan tiba-tiba, van itu melaju lebih cepat, memotong ke depan mobilku, lalu berpindah ke bahu jalan dan berhenti mendadak. Aku melewatinya. Sesaat, aku melihatnya berdiri diam di sana dalam kaca spion. Lampu hazard tidak menyala, hanya van putih di pinggir jalan gelap. Aku mempercepat laju, pindah ke lajur paling kanan, menaikkan kecepatan mendekati 130 km per jam. Aku hanya ingin menjauh sejauh mungkin. Beberapa saat kemudian ketika aku mulai berharap semua sudah berakhir, lampu depan itu kembali muncul di kejauhan. Van tersebut masuk lagi ke tol, menyusul. Permainannya berulang, kadang menghilang dari kaca spion, lalu tiba-tiba muncul lagi, sangat dekat, lampu menyorot terang ke kaca belakang, rasanya seperti sedang diburu. Aku tahu aku harus berhenti di tempat yang ramai. Di kejauhan, sebuah rambu menunjukkan ada rest area besar dan area parkir truk sekitar 5 km lagi. Aku memutuskan untuk keluar di sana. Begitu melihat pintu keluar, aku berpindah lajur dan menuruni akses menuju tempat itu. Rest area ini jauh lebih besar. Ada truk-truk trailer berderet, SPBU yang terang, dan warung makan yang masih ramai di satu sisi. Aku memarkir mobil di dekat pom diesel, tepat di bawah cahaya lampu besar. Dari sini, aku bisa melihat bayangan beberapa sopir truk yang sedang makan di dalam warung. Itu sedikit membuatku merasa lebih aman. Van putih itu tidak langsung masuk. Aku menunggu di dalam mobil, jantung tetap berdegup cepat. 2 menit berlalu, lalu aku melihatnya. Van itu pelan-pelan turun dari jalan tol dan masuk ke area parkir, berhenti di ujung jauh, menghadap lurus ke arah mobilku. Aku turun dan berjalan cepat ke warung makan. Begitu pintu dibuka, suara sendok, piring, dan televisi tua menyambut, seolah dunia di dalam terpisah dari kegelapan di luar. Perempuan paruh baya di balik kasir menoleh dan menatapku. Entah dari raut wajahku atau cara aku berjalan, dia sepertinya langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku menceritakan singkat bahwa ada fan yang mengikutiku dari rest area sebelumnya. Suaraku mungkin terdengar lebih goyah dari yang kusadari, karena dia spontan memanggil seorang pria bertubuh besar yang duduk di kursi bar, mengenakan kemeja flanel dan memiliki janggut abu-abu lebat. Dia berdiri, mengangguk, lalu berkata pelan, "Sini, saya cek." Kami berjalan keluar bersama. Begitu pintu terbuka, udara malam yang dingin kembali menyergap. Dari sana, jelas terlihat van putih itu masih berada di ujung area parkir. Mesin menyala pelan, lampu depan mengarah tepat ke mobilku. Pria itu hanya mendecak pelan. Gumamnya sebelum menoleh padaku. "Kamu masuk lagi aja, biar saya yang ngobrol." Aku menurut. Dari balik kaca jendela warung, aku melihatnya berjalan tegap menuju van itu. Aku tidak mendengar apa yang dia katakan, tapi aku melihatnya berdiri cukup dekat, sedikit mencondongkan tubuh, dan berbicara tegas ke arah kaca depan. Beberapa detik kemudian, van tersebut tiba-tiba mundur dengan cepat, membelok, lalu melaju keluar dari area parkir, kembali ke jalan tol tanpa menoleh lagi. Pria itu kembali ke warung, menggeleng pelan. Dia berkata bahwa dia melihat 2 orang di dalam van itu, keduanya memakai hoodie dengan tudung menutupi sebagian wajah. Mereka tidak menjawab apapun ketika dia bicara. Mereka hanya menatap lurus ke depan, tangan disetir, seolah berada di tempat lain, seolah mereka menunggu kesempatan yang tepat, dan malam itu kesempatan itu gagal. Aku tinggal di warung itu hampir 1 jam, hanya duduk memegang cangkir kopi yang mulai dingin. Baru setelah yakin van itu tidak kembali, aku melanjutkan perjalanan. Sesampainya di kota tujuan, aku memarkir mobil di bawah lampu hotel kecil dan memeriksa bagian belakang mobil. Tidak ada kerusakan, tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada yang janggal, kecuali 2 bekas noda kotor di pegangan pintu bak belakang. Seperti bekas telapak tangan yang berusaha menarik, mencoba membukanya di suatu titik malam itu tanpa aku sadari. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku memutuskan berhenti dari pekerjaan tersebut. Sekarang, setiap kali harus menempuh perjalanan jauh dengan mobil, aku selalu mengisi bensin sebelum hari benar-benar gelap, membawa cukup makanan dan minuman, dan kalau harus berhenti, aku hanya memilih tempat yang benar-benar ramai dan terang benderang. Karena aku tahu, kalau malam itu aku menurunkan kaca jendela atau menepi ketika mereka memintaku berhenti di jalanan sepi, mungkin aku tidak akan punya kesempatan untuk menceritakan kisah ini kepadamu.
Kalau ada satu saja dari cerita malam ini yang membuatmu enggan menatap jalan gelap dengan cara yang sama seperti sebelumnya, jangan lupa tinggalkan like-mu, subscribe kalau kamu cukup berani untuk mendengar kisah-kisah berikutnya, dan tulis di komentar. Di cerita siapa kamu paling bisa membayangkan dirimu sendiri, dan apa yang akan kamu lakukan kalau kamu yang berada di posisi mereka.